Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sasmina Putri dengan nomor 1042366. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan pada pertemuan 6, uh, yaitu mengenai utility software, sistem pendukung manajemen, sistem pengolahan transaksi, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksklusif. Untuk materi yang pertama yaitu utility software. Utility software adalah jenis perangkat lunak yang memiliki peran penting pada sebuah komputer. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mendukung kinerja komputer serta membantu performanya agar tetap prima. Utility software berguna untuk membantu optimasi, merawat, melakukan analisis konfigurasi, menyimpan dan menghapus data, serta mencegah terjadinya error ataupun berbagai permasalahan yang lain yang mungkin terjadi pada komputer. Contoh dari utility software. Yang pertama yaitu antivirus, software backup, software recovery, data compression dan archivers, drivers scanner, software uninstaller, disk cleaner, data synchronization, disk defragmenter, screen saver, dan clipboard manager. Selanjutnya itu materi yang kedua, sistem pendukung manajemen. Manajemen Support System atau MMS adalah sistem yang digunakan dalam manajemen untuk membantu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Komponen dari MMS sendiri yaitu yang pertama sistem pengolahan transaksi, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung eksekutif, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen pusat data. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung pada sumber data. Misalnya pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi. Tugas utama dari TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen. Fungsi dari TPS atau Transaction Processing System. Yang pertama itu mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tidak hanya transaksi jual beli, tapi juga berbagai perubahan data. Misalnya perubahan harga jual barang. Yang kedua, menangkap, mengolah, dan memperbarui database yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, meningkatkan kecepatan kinerja dan layanan perusahaan yang berujung pada tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yaitu materi yang keempat, otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran adalah bentuk pemanfaatan sistem elektronik di lingkungan kantor yang membuat berbagai jenis pekerjaan bisa diproses secara otomatis. Otomasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal. Nah, berikut adalah contoh otomasi perkantoran. Terdapat konsep-konsep dari otomasi perkantoran yang dapat diuraikan menjadi 5, yaitu yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan sistem otomasi perkantoran sebagai aplikasi pendukung kinerja sumber daya manusia dalam organisasi tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomasi perkantoran memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Otomasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dan yang terakhir, otomasi perkantoran sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Materi yang kelima yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem yang spesifik, kemudian ditunjukkan untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang terkait dengan persoalan yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun tahu bagaimana sistem itu seharusnya dibuat. Sistem pendukung keputusan juga merupakan sistem yang berbasis komputer yang dipakai untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan. Contoh sistem pendukung keputusan atau ISS. Dalam pengambilan sebuah keputusan pendukung, ada beberapa informasi dari jenis tipe sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang baru. Dan yang terakhir, keputusan semi-terstruktur atau semi-structured decision. Ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Nah, materi yang terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif atau ISS. Executive Support System atau ISS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data perusahaan menjadi laporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat, seperti digunakan oleh Departemen Penagih, Akuntansi, dan Kepegawaian. ISS meningkatkan pengambilan keputusan untuk eksekutif. Selanjutnya, Executive Support System adalah teknologi baru yang muncul untuk menanggapi situasi di mana baik MIS maupun tambahan dari DSS tidak mampu lagi mendukung para eksekutif organisasi atau institusi. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari Executive Support System atau ISS. Tujuan dari Executive Support System atau ISS yang pertama yaitu untuk mengemas data perusahaan dan menyediakan statistik kinerja penjualan atau riset pasar bagi para pengambil keputusan, seperti direktur pemasaran, CEO, yang belum tentu akrab dengan komputer. Yang kedua, untuk mengembangkan aplikasi komputer yang menyoroti informasi yang memenuhi kebutuhan para eksekutif senior. Biasanya EIS atau ISS hanya menyediakan data mendukung keputusan tingkat eksekutif, tidak semua data perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat Executive Support System atau ISS. Yang pertama, Executive Support System membantu para eksekutif mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat yang bisa diakses, seperti kantor. Yang kedua, ISS membantu para eksekutif menemukan data sesuai dengan kriteria yang ditentukan pengguna dan mempromosikan wawasan dan pemahaman berbasis informasi. Yang ketiga, Executive Support System dapat memudahkan manajer berinteraksi dengan semua anggota yang ada dalam perusahaan melalui bahan komunikasi yang berupa grafik dan informasi pendukung lainnya. Yang terakhir, dapat membedakan antara data penting dan data yang jarang digunakan, serta melacak berbagai aktivitas penting bagi para eksekutif. Yang keduanya berguna dalam mengevaluasi apakah perusahaan memenuhi tujuan perusahaan. Nah, sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.